grup ke-6 atau kelompok ke-6 akan menyampaikan kesan kami dengan materi yang berjudul relasi dengan Allah. Jadi kami merasakan bahwa hubungan antara Allah dan manusia bukan sekedar konsep teologis, tetapi sebuah kisah kasih yang sangat mendalam dan menyentuh. Dari Kejadian hingga surat-surat Perjanjian Baru, terlihat jelas bahwa Allah selalu menjadi pihak yang berinisiatif untuk membangun, memelihara, dan memulihkan relasi dengan manusia. Ketika kami membaca bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-27, kami semakin menyadari bahwa setiap manusia memiliki nilai, martabat, serta tujuan yang mulia. Ini memberi kesan bahwa hidup bukan hanya sekedar menjalani rutinitas, tetapi bagian dari desain Allah yang penuh kasih dan maksud baik. Namun kami juga dibuat sadar bahwa dosa membawa dampak yang sangat besar terhadap hubungan manusia dengan Allah. Kejatuhan manusia dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-8 bukan hanya kisah masa lalu, melainkan gambaran nyata tentang bagaimana dosa membuat manusia menjauh, bersembunyi, dan kehilangan kedekatan dengan penciptanya. Hal ini memberi kesan bahwa setiap kali manusia memilih dosa, sebenarnya ia sedang merusak hubungan paling penting yang ia miliki, yaitu relasi dengan Allah. Penjelasan dalam Yesaya 59 ayatnya yang kedua mengenai dosa sebagai pemisah membuat kami merenungkan betapa seriusnya dampak dosa dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, kesan yang paling kuat kami rasakan adalah betapa besar kasih Allah kepada manusia. Allah tidak memberikan relasi yang rusak tersebut berakhir begitu saja. Melalui janji pemulihan dalam Yeremia 31 ayat yang ke-33 hingga penggenapannya dalam pribadi Yesus Kristus dari Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-23 hingga Yohanes 1 ayatnya yang ke-14, kami melihat bahwa Allah selalu mencari cara agar manusia dapat kembali kepadanya. Kesaksian tentang Allah yang menjadi manusia untuk memulihkan hubungan dengan kita memberikan kesan mendalam bahwa tidak ada jarak yang terlalu jauh bagi Allah untuk dijangkau demi cintanya kepada manusia. Kasih Allah yang dinyatakan dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 dan Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 membuat kami merasa bahwa keselamatan bukan hanya doktrin, tetapi wujud nyata dari kasih yang tidak bersyarat. Selain itu, saya mendapatkan kesan bahwa pemulihan relasi dengan Allah sebenarnya adalah anugerah. Efesus 2 ayat 8-9 menegaskan bahwa bukan usaha manusia menyelamatkan, tetapi kasih karunia Allah melalui iman. Ini memberi dorongan bagi saya untuk tidak mengandalkan kemampuan sendiri, melainkan berserah kepada karya Kristus yang mendamaikan. 2 Korintus 5 ayat 18-19. Saya merasa bahwa hidup dalam relasi dengan Allah bukan sekedar kewajiban rohani, tetapi sebuah pengalaman penuh syukur karena telah menerima anugerah yang begitu besar. Jadi secara keseluruhan menurut kami materi relasi Allah dengan manusia ini memberikan kesan mendalam bahwa relasi Allah dengan manusia bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sebuah perjalanan yang penuh dinamika. Dari awal penciptaan, Allah menciptakan manusia menurut gambarannya seperti yang tertera di Kejadian 1 pasal yang ke-27 yang menunjukkan betapa tinggi martabat manusia di hadapan Allah. Hal ini memberikan kesan bahwa manusia sejak awal dirancang untuk hidup dan berdekatan dengan Sang Pencipta, bukan sekadar sebagai ciptaan biasa, tapi sebagai pribadi yang mampu mencerminkan kasih, kebenaran dan kehendak Allah di bumi kita ini. Langsung saja kepada teman saya, dipersilakan. Kami mempelajari materi bab 4 tentang etika dan moralitas Kristen memberikan kesan yang mendalam dan transformatif terhadap pemahaman saya mengenai nilai-nilai kehidupan. Bagian ini secara eksplisit mengajarkan bahwa etika Kristen tidak hanya sekedar seperangkat aturan, tetapi berakar kuat pada kasih, agape, dan kehendak Allah sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab, khususnya melalui pribadi Yesus Kristus. Perbedaan fundamental antara moral dan etika menjadi jelas, di mana moral adalah rambu-rambu atau pedoman yang benar, sementara etika adalah tindakan atau perjalanan yang menaati pedoman tersebut. Materi ini mendorong saya untuk melihat kebaikan dan kebenaran bukan sebagai konsep relatif, melainkan sebagai panggilan mutlak untuk hidup seturut gambar dan rupa Allah. Yang paling berkesan adalah penekanan dan pada penerapan ajaran kasih dalam konteks kehidupan sehari-hari.
seperti di lingkungan kampus, bersedia menolong, berbagi pengetahuan, bersikap ramah, dan memaafkan. Kesadaran ini menumbuhkan tanggung jawab pribadi yang lebih besar bahwa setiap pilihan dan tindakan harus mencerminkan iman, menjadikan etika Kristen sebagai kompas esensial yang memandu setiap langkah menuju kehidupan yang otentik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, pesan-pesan yang pertama, materinya membuka pemahaman baru tentang bagaimana seorang Kristen seharusnya bersikap sesuai ajaran Alkitab. Bukan hanya sekedar teori, tetapi juga praktik hidup sehari-hari. Dan yang kedua, nilai-nilai etika seperti kasih, kejujuran, dan tanggung jawab terasa sangat relevan dengan kondisi kehidupan sekarang, sehingga membuat saya lebih sadar pentingnya hidup sesuai karakter Kristus. Yang ketiga, penyampaian materi membuat saya lebih reflektif karena saya menjadi mengevaluasi sikap dan tindakan yang mungkin belum mencerminkan moralitas Kristen secara utuh. Yang keempat, materi ini memberi motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih peduli terhadap sesama, dan lebih bertanggung jawab atas keputusan moral yang saya ambil. Yang terakhir, saya merasa materi ini menguatkan iman karena mengingatkan kembali bahwa etika Kristen bukan sekedar aturan, tetapi bentuk ketaatan dan hubungan yang benar dengan Tuhan. Baiklah, demikian penyampaian materi kedua dari kami. Terima kasih. Baik, di sini kami akan membacakan tentang pesan-pesan tentang membangun dan memulihkan citra diri. Pesan pertama yang muncul adalah bahwa kerusakan citra diri ternyata dapat bersumber dari banyak pengalaman hidup, terutama pengalaman buruk. Mr. Dowell menunjukkan bahwa trauma masa kecil, penolakan, kritik, dan menyakitkan, kegagalan, pengaruh media, hingga perbandingan diri dengan orang lain dapat menentukan cara seseorang melihat dirinya. Penjelasan ini memberikan perspektif baru bagi saya bahwa banyak perilaku negatif, perasaan rendah diri, dan kecemasan yang dialami individu dewasa sebenarnya berangkat dari citra diri yang sudah rusak sejak lama, bukan sekedar masalah emosi sesaat. Selain itu, saya terkesan dengan pemaparan tentang dampak kerusakan citra diri individu yang terluka secara batin cenderung mengalami rasa tidak berharga, depresi, kecemasan, dan kesulitan membangun hubungan yang sehat. Bagian ini memberikan kesan bahwa citra diri bukan persoalan sepele. Ia memiliki konsekuensi langsung terhadap kualitas hidup seseorang. Materi ini membuat saya menyadari bahwa proses pemulihan citra diri adalah kebutuhan nyata dan seringkali luput dari perhatian banyak orang. Namun kesan yang paling kuat justru muncul ketika memasuki bagian tentang pemulihan citra diri. Mr. Dowell tidak hanya memaparkan masalah, tetapi juga memberikan jalan keluar yang jelas dan praktis. Ia menekankan bahwa pemulihan citra diri harus dimulai dengan menemukan identitas sejati di dalam Kristus. Kesan saya adalah Mr. Dowell ingin menunjukkan bahwa solusi terhadap kerusakan citra diri tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga spiritual. Pemahaman tentang kasih Allah menghubungi pembenaran serta identitas sebagian ciptaan bahwa merupakan fondasi untuk memandang diri sendiri secara benar dan positif. Kemudian tentang kasih dan penegakan Allah juga meninggalkan kesan mendalam. Menjelaskan bahwa Allah mengasihi tanpa syarat menegaskan bahwa tidak seseorang diberi hukuman oleh penampilan, prestasi, atau penilaian orang lain. Materi ini memberikan kesan bahwa kasih Allah adalah jawaban bagi rasa tidak aman dan
atau penolakan dari teman dapat memperkuat rasa percaya diri atau malah menimbulkannya merendah diri. Yang keempat, media memiliki pengaruh besar dalam membentuk standar kecantikan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Hal ini membuat banyak orang mudah membandingkan diri dan merasa kurang. Kelima, pengalaman hidup meningkatkan jejak profesional. Pengalaman yang positif menunjukkan keyakinan diri, sedangkan pengalaman hidup dapat menunjukkan luka batin dan mengaruhi cara seseorang menilai dirinya. Insight ini membuat saya menyadari bahwa memahami diri sendiri adalah langkah awal untuk menghargai kehidupan dan menemukan identitas sejati adalah fondasi